Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Yana dari Seong Maggot Kertamuni, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas sedikit tentang ranah budidaya maggot antara diadopsi oleh peternak tradisional dan diadopsi oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk pengolahan sampah organiknya. Nah, yang pertama pembahasannya adalah ketika budidaya maggot dibawa ke ranah peternakan mandiri oleh si peternak ayam, unggas atau budidaya ikan. Nah, itu sudah jelas ya, mereka memanfaatkan maggot BSF ini untuk mengurangi kos produksi terutama di pakan gitu kan, dimana di setup yang nantinya untuk pakan si ternak ayamnya atau ternak unggasnya atau budidaya ikannya juga, dan juga burung kicau ya. Sekarang banyak yang digunakan maggot ini untuk burung kicauan gitu. Nah, yang kedua adalah budidaya maggot dibawa ke ranah satu dinas atau pemerintahan, baik itu kabupaten, kota, provinsi atau yang lebih luasnya gitu. Nah, ketika berbicara kita dengan dinas instansi terkait, terutama yang dipakai untuk pengolahan sampah organik ya, pertanyaannya adalah seberapa besar atau seberapa berperan si pemerintahan terhadap pengembangan budidaya maggot ketika dibawa untuk pengolahan limbah organik yang ada di kota-kota atau di kabupaten-kabupaten setempat gitu ya. Saya pikir sih harusnya ini si pemerintah ini atau dinas terkait itu lebih konsisten lagi ketika membawa si budidaya maggot ini untuk pengolahan limbah organiknya gitu ya, untuk pengurangan limbah organik gitu ya. Nah, yang nantinya diurai oleh si maggot BSF ini di biokonvensi, akhirnya sampah organik yang tadinya menggunung ketika sudah dilakukan penguraian oleh maggot BSF ini, itu akan menjadi pengurangannya ya cukup lumayan signifikan juga gitu. Nah, tapi yang saya perhatikan sih banyak di uploadan rekan-rekan semuanya gitu, di daerah-daerah mungkin ada yang sudah melakukan seperti itu, perubahan seperti itu gitu kan, dengan diadopsi oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang akhirnya di setup lah budidaya maggot di TPA misalkan, karena di situ kan di TPA itu potensi sampahnya ya cukup lumayan besar gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu gitu kan, ada juga yang mangkrak juga di tengah perjalanan gitu kan. Sedangkan dari awal sudah jelas itu setup budidaya maggot itu untuk menghabiskan atau mengurai sampah organik yang ada di TPA tersebut. Nah, saya pikir sih ya banyak kemangkrakan di satu setapan budidaya maggot itu ketika kurang jelasnya komitmen antara dinas terkait terhadap pengembangan atau pengolahan sampah organiknya dengan berbasis budidaya maggot ini itu kan. Kadang-kadang saya lihat sih dinas tersebut bikin program, jadi ya sebatas program gitu aja. Nah, yang nantinya sebagai batu loncatan untuk istilahnya mendapatkan prestasi atau segala macam gitu kan, yang nantinya mereka bisa naik jabatan atau segala macam. Setelah naik jabatan akhirnya ganti kepala misalkan, itu nanti programnya itu kadang-kadang dilanjut, kadang-kadang tidak. Yang akhirnya ya menurut saya sih kemangkrakan itu disebabkan hal seperti itu ya. Ya mungkin sih mudah-mudahan sih sama ini semuanya terhadap rekan-rekan para praktisi budidaya maggot yang sudah di backup sama Dinas Lingkungan Hidup setempat ya gitu ya. Ini mohon maaf aja
Karena saya sebagai praktisi budidaya maggot ya merasa seperti itu gitu kan, melihat rekan-rekan sekarang setup ada juga yang di TPA bikin biopon banyak dengan lahan yang luas, dengan kandang lalatnya juga besar gitu, mampu menampung berapa ton sampah per hari gitu kan. Akhirnya ya ketika ganti jabatan, ganti orang, ganti kepala gitu kan, akhirnya ya kejadiannya seperti itu, banyak yang mangkrak gitu kan. Nah saya pikir sih jangan sampailah seperti itu, dikarenakan ya ini malah yang mangkrak itu malah apa ya, malah buang-buang buang-buang biaya segala macam gitu. Jadi pada intinya sih menurut saya sih, saya pribadi sebagai praktisi budidaya maggot harus ada komitmen yang jelas dari awal, dari akhir sampai akhir. Bahkan ini pengembangan budidaya maggotnya itu harus jelas, harus konsisten gitu. Sedangkan dari awal dibangun untuk mengolah sampah organik yang ada di kota tersebut, tapi ini hanya dijadikan sebagai batu loncatan gitu, supaya mendapatkan prestasi dan bisa nantinya naik jabatan atau segala macam, setelah itu bubar udah kelar gitu ya. Yang saya harapkan sih itu tidak terjadi gitu kan, itu tidak terjadi, jangan sampai seperti itu ya. Kalaupun ada orang yang berinisiatif seperti itu, membangun sebuah konsepan budidaya maggot BSF untuk pengolahan sampah organiknya, ya dinas terkait harus mempertahankan sebetulnya gitu kan, karena itu ide kreatifnya beliau, ide kreatifnya orang tersebut, supaya melakukan perubahan lah terhadap penanganan sampah yang ada di kota-kota tersebut gitu.